Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita meneruskan ngaji kitab Syihrul Asrar pada pagi hari ini. Terlebih dulu mari kita bersyukur padanya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan maghfirah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan setelah kita bicara tentang bersuci secara syariat dan tarekat, bersolat secara syariat dan tarekat. Kemudian kita bicara tentang bersuci secara makrifat dan kita diminta menuju alam tajrid. Mawa tajrid? Tajrid di sini adalah tajrid tasil ilayya. Kalau engkau banyak menyendiri, wukuf, merenung, tafakur, dan selalu mendekatkan diri pada Allah, maka fasalli tasil ilayya, engkau akan wusul ilallah. Jadi wusul ilallah di proses melalui dari bersuci, sholatnya, baik secara syariat maupun tarekatnya, sampai dia wusul ilallah. Jadi kan ada takhalli, tajalli, dan akhirnya wusul ilallah. Maka dengan demikian, orang kalau tajarid, orang menyendiri, riyadhah malam hari, selalu banyak untuk munajat sendiri, sambil nangis, sambil menyesal terhadap masa lalunya, maka tasil ilayya. Ini di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tajarid fana kulli min sifatil basyariyah. Kita hilangkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Kemudian kita ma'rifatul sifat wa ma'rifatul dzat. Kita mengetahui terhadap ma'rifatullah. Diawali dengan ma'rifatul nafsi dan akhirnya kita bisa ma'rifatul dzat. Mari Bapak sekalian kita lanjutkan. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Al-faslus sadis asyara fi bayani zakatis syariah wat thariqah. Pasal yang ke-16 menerangkan fi bayani zakatis syariat, zakat secara syariat, wat thariqah, dan zakat secara tarekah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma zakatus syariah ayyuti min kasabid dunya. Takrif terhadap apa itu zakat syariat, ayyutiya, ketika engkau memberikan min kasbid dunya, terhadap hasil rezekimu itu di dunia, ila masrofatin mu'akotatin muayyanatin, bagi asnaf yang ditentukan. Artinya
siapa yang ditujukan, diberikan kepada siapa. Itu ada 8 asnaf ya. Mu'aqayatin ma'ayyanatin, pada waktu yang telah ditentukan juga, setahun sekali. Itu zakat secara syariat. Fi kulli sanatin, di dalam setiap tahun sekali, min nisabin muayyanin, dari seseorang yang telah memenuhi nisabnya yang diukur serta tertentu. Zakat mal, zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat profesi, ya, itu semua ditentukan. Itu namanya zakat secara syariat, karena dia dilakukan dalam waktu tertentu dengan syarat tertentu. Kemudian yang kedua, wa amma zakatut thariqah fa ya ayyutiya min kasbil akhirah. Sedangkan zakat tarekat itu adalah zakat yang diberikan karena kita abdun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dinaikkan sedikit liya'rifun, untuk beribadah dan bermakrifat, min kasbil akhirah, yang kesemuanya itu kita lakukan dalam tujuan akhirat. Jadi pengertiannya, kalau zakat syariat dapat dulu baru diberikan. Kalau zakat tarekat kita melakukan sesuatu, justru nanti kita menjadi mustahiknya di akhirat, yang kita akan mendapatkan begitu banyak di akhirat. Kullahu fisabilillah, yang semua itu kita lakukan menuju Allah, di jalan Allah. Man salaka thariqan falyatu fihi ilman, kalau engkau berjalan di jalan Allah, berthariqah di jalan Allah, dan di dalamnya ada ilmu yang menuju akhirat, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka engkau akan dipermudah jalan menuju akhirat. Jadi thariqah ini adalah jalan menuju surga. Sahalallahu thariqan ilal jannah, diberi kemudahan untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ilal fuqara'i fiddin, bagi orang fakir dalam urusan agama. Jadi fakir itu pengertiannya bukan miskin dalam arti harta benda ya. Fakir itu artinya juga orang yang membutuhkan. Al-fakir misalkan, aku membutuhkan nasihat pada Bapak Ibu sekalian. Al-fakir yang lemah ini, biasanya kan gitu kan. Para ulama kalau yang nulis itu al-fakir siapa ya. Wal masakinil ukhrawiyah, dan orang yang merasa miskin terhadap nilai-nilai yang akan nanti diperoleh di akhirat. Itu adalah orang fakir miskin dalam arti substansi, yaitu nanti di akhirat. Wazakatus syariah sumiyat sodakatun fil Quran. Zakat secara syariat di dalam Al-Quran disebutkan disebut dengan sodakoh. Ya, ada sodakoh, infak ya, zakat, infak, sodakoh, wakaf ya. Itu semua banyak di dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqna, misalkan kalau di surat wasyari'ul maghfirah mirabbi'ah wa adwa samadut uiddat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, misalkan ya. Orang yang selalu sedekah, infak, punya tidak punya, itu adalah tabungan kita, itu zakat kita yang nanti kita ambil di akhirat. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu ditujukan pada orang yang fuqara. Li'annaha tasilu fi yadillah ta'ala, ia disebut sedekah karena balasannya lebih dahulu sampai dari tangan Allah. Jadi orang yang bersedekah itu yang cepat ya. Qabla
antasilu biyatil fakir, sebelum sampai kepada orang yang fakir. Jadi orang zakat secara syariat tidak akan pernah berkurang. Tidak ada orang cerita orang yang ahli zakat menjadi miskin, tidak ada. Karena Allah sudah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu pasti. Ya, karena itu setiap yang ada pemberian Allah di dunia harus kita zakatin. Wal muradu min qabulullahi ta'ala, sampai tangan Allah di sini adalah Allah menerima terhadap sedekahnya itu dari sisi zakat secara syariat. Jadi pengertian zakat secara syariat, kita diberi baru kita mengeluarkan. Kalau zakat tarekoh, kita melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah, baru Allah nanti memberikan balasannya itu, kita menjadi mustahiknya itu berarti di akhirat. Sementara kita di dunia sebagai muzaki untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa zakatut tariqah faya mu'abbadatun. Sedangkan zakat tarekat sifatnya abadi, tidak ada zikir setahun sekali, baca Quran setiap Jumat, nggak ada. Nggak dibatasi orang kalau zakat secara tarekat itu. Setiap saat kita berbuat ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah, itu adalah masa di mana zakat syariat diberikan waktunya kepada kita. Wa ya ayyu'tiya thawaba kasbil akhirah lil asin. Zakat tarekat ini memberikan pahala dari ibadah akhirat yang dikerjakan kepada ahli maksiat. Mengapa? Karena kita banyak dosa. Bicara salah dosa, ngerasani dosa, ghibah dosa, apalagi menfitnah dosa, melihat sesuatu dosa. Nah, caranya apa? Bayarlah zakat tarekat, banyaklah berzikir, banyaklah istighfar. Itu karena untuk membayar dari kita banyak dosa itu. Li ridho ta'ala, dalam rangka kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaghfirullahu lahum, maka dengan demikian Allah akan mengampuni kepada ahlul maksiat tadi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada yang nggak punya dosa? Nggak ada. Semua banyak dosa. Sehari kita berapa kali mencetak dosa itu? Nah, disinilah zakat secara tarekat kita harus lakukan. Mislu sawabit sodakoh, memperbanyak sedekah, wassolat, sholat, saum, puasa, zakat, haji, wasawabat tasbih, memperbanyak tasbih, wa tahlil, kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah, wa thawabu tilawatul Quran, seperti membiasakan baca Quran, ya minimal buat kita panjenengan sebaiknya one day one juz, satu hari satu juz minimal. Syukur-syukur bisa one day 5 juz, satu hari 5 juz, setiap sholat 1 juz, setiap sholat 1 juz, itu sangat jos, sangat bagus. Wasakhawah, orang yang lomo, dermawan, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari minal hasanatil a'mal, amal-amal baik, yang itu adalah wujud dari zakat secara tarekat. Jadi enak banget Bapak, dosanya banyak, diberi kesempatan waktu yang banyak. Tapi kadang-kala manusia kan tidak sadar kalau dirinya banyak salah. Makhalul khotok wa nisyan, merasa benar terus, sehingga dia nggak perlu istighfar, nggak perlu minta maaf, ya. Maaf, dengan demikian ini hanya dikhusus bagi orang hatinya al-futuhul qulub,
hatinya yang sudah dibuka, maka begitu banyak kesalahan, maka di situ pula kita segera minta maaf. Kila teruskan. Fala yabqa li nafsihi syai'un min thawabi hasanatin wa yabqa nafsu muflisan. Sehingga ya tidak ada pahala sedikit pun baginya, maka jadilah ia orang yang bangkrut bagi orang yang tidak pernah melakukan zakat secara tarekat. Amalannya merasa baik tapi muflisan. Nanti dia orang yang bangkrut karena tidak pernah melakukan apa tadi? Sedekah, sholat, zakat, tasbih, tahlil, artinya zikir kan? Maka dengan demikian dia akan menjadi orang yang muflisan. Fallahu ta'ala yuhibbus sakhawah. Maka sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang dermawan, ya, wal iflas, dan orang yang bangkrut akibat dermawan itu. Jadi agar kita tidak dermawan, agar kita tidak bangkrut, maka dermawan. Dermawan dalam hari ini adalah amalan-amalan yang baik yang kita lakukan setiap saat tanpa dibatasi setahun sekali, seminggu sekali, tidak. Tapi setiap saat kita berbuat apa? Min amalil hasanat, dari amal-amal yang baik. Para jamaah Rasulullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu fi amanillahi ta'ala fid darain. Orang yang bangkrut akan berada dalam penjagaan Allah di dunia dan akhirat. Bangkrut artinya bukan bangkrut orang yang jelek dijaga, tidak. Bangkrut karena apa? Karena kita sudah tebus dengan dermawan tadi. Itu selalu dijaga oleh Allah fid darain, dunia akhirat. Karena itu orang dermawan di dunia tidak akan pernah miskin. Tidak pernah hartanya berkurang. Hartanya justru ditambah. Bapak Isjulan, makanya kalau Jumatan jangan kelitik 5.000. Cari minimal 20.000 deh. Biru 50.000, merah 100.000. Nah itu kan jalan Allah. Jadi jangan eman-eman. Maka dengan demikian ini cara agar kita tidak orang yang muflis, orang yang bangkrut. Fal abdu wa ma fihi yadih. Maka dengan demikian semua yang ada di tangan hamba adalah milik Allah. Kita itu kan sak derma ketatrapan, ketitipan tok. Kabeh iki duwe Gusti Allah. Ada karena Allah, punya karena Allah, lebih karena Allah, semua itu pemberian Allah. Ini hanyalah titipan. Karena itu harta, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali mengatakan fil yadi, cukup di pergelangan tangan, jangan dimasukkan hati kalau punya itu. Sehingga kalau hilang itu ya bukan punyaku kok, bukan punya saya kok, diambil sama yang punya, ya sudah. Ya. Kana limaulahu fa idza kana yaumil qiyamah aqtallahu ta'ala fi kulli hasanatin asratin amthaliha. Kelak di hari kiamat orang yang mendermakan ini akan dibalas oleh Allah minimal 10 asrata asanatin amthaliha. Minimal 10 kali. Bahkan ada Al-Quran menyebutkan ada 7, 1/7 itu nanti ada batang pohon, satu pohon adalah 100 kali 7, 700 bahkan. Di dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Jadi dengan demikian itu diberikan di mana? Di dunia dan di akhirat, fid darain. Di dunianya rezekinya ditambah, apalagi nanti di akhirat. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Di dalam surat Al-An'am ayat 6. Kita akan minimal 10 kali lipat Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat.
Bapak sekalian, jadi jangan, maaf ya kasar ya, jangan pelit medidil, pelit medit, bakhil medidil itu ya, kalau di Jawa itu jangan. Selama kita bisa bantu, karena itu bukan harta kita yang ada di kita. Harta kita itu yang kita berikan itu loh, itu harta kita, karena itu yang nanti akan kita ambil. Itu adalah sodakoh kita di dunia, itu adalah zakat tarekat kita di dunia, itu bukan yang ada di tangan. Wa qalat Rabi'atul Adawiyah, ini bagus sekali, mari kita renungkan. Dan berkatalah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, sufi perempuan yang sangat luar biasa. Biasanya saya menyampaikan doanya, ya Allah, kalau aku beribadah karena surgamu, maka jauhkan surga itu kepada saya. Kalau aku beribadah karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Karena buat saya surga dan neraka adalah sama-sama makhlukmu, dan saya mencintaimu melebihi dari mencintai makhluk. Ini doanya, syairnya dari Rabi'atul Adawiyah. Ini ada lagi. Beliau mengatakan begini, ilahi makana nasibi minat dunya fa'atihi lil kafirin. Ya Allah, ya ilahi, semua jatah duniaku berikan kepada orang kafir. Aku gak butuh harta, aku butuh engkau, aku butuh kasih sayangmu, aku butuh rengkuhanmu, aku butuh rangkulanmu, aku butuh pengawasanmu, muraqabahmu, bukan harta. Wa ma kana nasibi minal uqba fa'atil mu'minin, dan semua jatah pada akhiratku berikanlah kepada orang mukmin. Beliau tidak butuh untuk dirinya, tapi untuk orang mukmin. Dia tidak butuh surga neraka, yang butuh dia adalah Allah, sang pencipta surga dan neraka. Karena itu hasil dari jatah akhiratnya berikan kepada orang mukmin. Beliau mengatakan apa? Fala uridu minat dunya, karena aku tidak ada keinginan sedikit pun di dunia ini, illa dzikrika, kecuali aku kangen rindu zikir kepadamu, kecuali aku mutawamah menyebut namamu, Allah, 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 Allah. Wala minal uqba, dan aku yang aku inginkan kecuali hanya untuk illa za ru'yataka, kecuali melihat engkau nanti di yaumil akhirat. Ini yang sering saya katakan pada Bapak sekalian kan. Kalau orang datang di acara mantenan, makan enak iya, tapi sebaiknya diterima dengan senyum oleh tuan rumahnya, sahibul hajatnya. Jangan hanya makan-makan enak tapi tidak disalami oleh pemilik rumah. Begitu juga panjenengan kita semua, jangan hanya bercita-cita masuk surga. Surga itu juga makhluknya Allah. Tapi bagaimana kita berjumpa kepada Allah? Rabi'atul Adawiyah mengatakan wala minal uqba illa ru'yataka, yang aku inginkan kecuali ingin melihat engkau ya Allah di akhirat nanti. Itu yang biasa kita doa bersama, min al-jannah wa jannata bi hisab ma'a Rasulullah sallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Kita masuk surga dan mati hisab bersama Rasulullah, dan di surga nanti kita berjumpa liqa'illah wajhallah bi ru'yati rabbil alamin, melihat engkau ya Allah. Itu cita-citanya orang ahli tarekoh. Kalau ahli syariat,
sing penting mlebu surga. Lek wong tarekat mlebu surga tur ketemu karo Gusti Allah. Masuk surga tetapi sekaligus ketemu dengan Allah Sang Pencipta. Jadi derajatnya beda ya Bapak sekalian. Orang yang tarekoh dan orang yang tidak bertarekoh itu sangat beda. Wa qala al-mu'allif wa fi makna zakati aidan tazkiyatul qalbi. Makna zakat secara tarekat adalah tazkiyatul qalbi, tasfiyatul qalbi, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hatinya min sifatin nafsaniyah, dari sifat-sifat nafsu yang selalu menggelayuti, mengganggu, menggoda dari kita semua. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menunjukkan amal kebaikan kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan melipatkan ganjaran dengan lipatan yang sangat banyak. Al-Baqarah ayat 245. Jadi negeri akhirat, negeri obralnya Allah. Tidak ada diskon itu di akhirat, semua diobral. Ya, bagi orang yang baik Allah akan berikan yang banyak nanti di yaumil akhir. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah juga firmankan, qad aflaman tazakka, qad aflaman zakkaha, itu ada di 2 surat ya. Ya, sungguh beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya dan membersihkan harta bendanya. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Artinya apa? Wal muradu min qadhi fi hadid dairati ayyutiya malahu minal hasanat fi sabilillah ta'ala. Maksud siapa yang meminjamkan dalam konteks ini adalah tentang amal-amal kebaikan, tentang zakat tarekat kita di jalan Allah dengan berbuat baik kepada ihsanan ila khalqihi, berbuat baik kepada sesama makhluk. Itu qardun hasana, itu meminjamkan yang kebaikan kepada sesama manusia, itu adalah sama saja menunjukkan kebaikan pada Allah, dan itu nanti lipat ganda buat kita. Liwajhil karim, yang semuanya didasari dengan apa? Kasih sayang, wasaqawati bila minnatin, dijalankan penuh dengan kasih sayang dan tidak minta imbalan, tanpa pamrih. Itu cara kita zakat secara tarekat. Berbuat baik, zikir, sholat, dermawan, membantu. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dan paling bermanfaat kepada orang lain itu. Bapak Ibu sekalian, qala Allah Ta'ala, kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Kamu itu kalau tidak saya bantu tidak akan pernah jadi orang. Tidak perlu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu namanya ikhlas. Dengan bahasa Jawanya, ya seperti panjenengan keluar angin itu kan ikhlas. Masa keluar angin tidak ikhlas? Nah, itulah. Jadi mengalir seperti air bah, serut. Jadi kita tidak pernah nyesel memberi orang lain. Itu namanya ikhlas. Wala la taliban iwadid dunya fahadha min kismatil infaqi fi sabilillah. Inilah yang disebut berinfak di jalan Allah, yang kita lakukan apa? Dalam keadaan punya dan dalam keadaan tidak punya.
alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra. Kama qala jalla wa ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, lan tanalul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagai harta yang kamu cintai. Yang kita cintai apa? Yang kita punya. Semua ada nisabnya. Pada saat tertentu harus dikeluarkan. Nanti kalau orang infak itu adalah cita-cita orang, kalau orang dihidupkan kembali cita-citanya hanya dua. Menjadi orang soleh dan orang ahli infak. Enggak butuh itu rumah bagus, ingin jabatan yang tinggi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan dulu saya, ajal saya ini dalam waktu dekat. Apa jawabannya? Fa'asaddaqa, biar saya bisa sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya menjadi orang soleh. Mumpung kita ada waktu, mumpung kita diberi waktu, jadilah orang soleh dan jadilah orang yang sedekah. Orang soleh dan sedekah adalah zakat secara tarekat. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.